Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Kali ini kita akan bahas tentang mual dan muntah pada ibu hamil. Karena memang fenomena ini atau gejala ini yang paling banyak terjadi. Dan hal ini yang biasanya dapat mengganggu asupan makan dari ibu hamil. Padahal ibu hamil itu butuh asupan makan yang biasanya lebih banyak dari orang-orang yang tidak hamil. So, buat kamu yang penasaran atau kamu baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya, supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya, karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi ibu hamil ini sering mengalami mual dan muntah ya. Mual itu adalah sensasi ingin muntah, tapi bisa saja tidak diikuti dengan muntah, bisa diikuti dengan muntah juga. Nah, muntah itu sendiri adalah keluarnya dari isi saluran cerna, itu keluar dari mulut ya. Muntah ini isinya macam-macam, bisa isinya makanan, bahkan bisa isinya darah. Nah, apa yang paling berbahaya dari mual dan muntah dan apa yang menyebabkannya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kenapa ini bisa terjadi. Pada ibu hamil ada fenomena namanya morning sickness ya. Kenapa disebut morning sickness? Karena umumnya terjadi pada pagi hari. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan kadar beta HCG di dalam darah ibu hamil. Dan biasanya mual muntah ini terjadi pada trimester 1 atau usia kehamilan kurang dari 16 minggu. Dihitung dari HPHT ya, hari pertama haid terakhir. Tapi ada juga ibu hamil yang menjalani kehamilannya itu tidak ada mual dan muntah sama sekali. Jadi ternyata ada berbagai faktor ya, bukan hanya dari kadar beta HCG-nya itu sendiri. Nah, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seorang ibu hamil itu cenderung mungkin mengalami mual dan muntah, yaitu yang pertama adalah riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini misalnya orang tuanya sebelumnya mengalami mual dan muntah yang berlebihan ini, dan misalnya saudara kandung. Jadi itu ada riwayat keluarganya sehingga dia akan cenderung mudah mengalami mual dan muntah juga. Riwayat mual dan muntah berlebihan pada kehamilan sebelumnya ini juga bisa menjadi faktor risikonya. Kemudian selain itu adalah status nutrisi. Ternyata pasien yang obesitas atau kelebihan berat badan itu lebih jarang dirawat inap karena mual dan muntah. Rawat inap ini sering terjadi pada orang yang berat badannya normal atau malah kurang ya. Jadi berat badan yang ideal itu dilihat dari indeks massa tubuh atau BMI ya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya, boleh ditonton di video sebelumnya, bahwa berat badan ibu hamil itu minimal adalah normal ya. Jangan sampai kurang karena memang ini akan mengganggu pada proses pertambahan berat badan janinnya ya, karena memang kan ibu hamil juga harus memenuhi nutrisi janinnya. Bayangkan saja jika untuk memenuhi nutrisi dirinya sendiri juga masih sulit, bagaimana lagi untuk ke janinnya gitu ya. Jadi yang berpengaruh ke kemungkinan mual dan muntah pada ibu hamil itu juga status nutrisi. Kemudian faktor psikologis, yaitu emosi dan stres. Kita tahu bahwa kecenderungan ibu hamil mengalami stres itu meningkat ya. Mungkin karena memang ada yang pada kehamilan pertama belum siap menjadi ibu, atau ada banyak lagi pikiran-pikiran yang lain yang memungkinkan ia banyak berpikir. Jadi di sini yang paling penting adalah faktor dukungan, baik dari keluarga dan suami. Ya, ibu hamil sebaiknya nggak usah nonton-nonton atau mengikuti hal-hal yang dapat menimbulkan stres, mengganggu emosi ya. Jadi sebaiknya ya enjoy aja dengan kehamilannya, segala hal yang terjadi itu dinikmati. Ada ternyata keadaan mual muntah berlebihan yang sangat parah yang mengharuskan seseorang untuk dirawat di rumah sakit, yaitu keadaan namanya hiperemesis gravidarum. Nah, apa saja ciri-cirinya? Mual muntah yang hebat, bahkan bisa berat badan turun lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil. Adanya ketonuria, dehidrasi. Ketonuria ini dicek dari pemeriksaan darah ya. Dan dehidrasi adalah keadaan kurang cairan.
Saya sudah pernah bahas bagaimana cairan yang harus kita butuhkan, dan cairan itu kita butuhkan 30 hingga 50 cc per kilogram berat badan per hari. Namun pada ibu hamil dan ibu menyusui itu ada perbedaan. Pada ibu hamil itu ditambah lagi 300 cc per harinya, dan pada ibu menyusui ditambah lagi 500 cc per harinya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ketidakseimbangan elektrolit. Jika hal ini sampai terjadi, maka akan banyak sekali risiko yang mungkin dialami oleh ibu hamil yang mual muntah hebat ya. Bisa sampai kejang tentunya. Jadi ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum ini harus segera dirawat di rumah sakit. Nah, yang perlu kita ketahui juga apa yang harus kita lakukan jika mual dan muntah berlebihan. Yang pertama adalah suplementasi ya, biasanya dari jahe. Karena jahe ini biasanya dapat mengurangi mual dan muntah. Namun, jika memang ibu hamil sulit mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung jahe seperti landrek, kita bisa gantikan dengan suplementasi obat. Suplementasi obat itu seperti vitamin B6. Kalau untuk anti mual lainnya, itu harus pertimbangan dari dokter. Suplementasi vitamin B6 ini berapa kali sehari? Pasti itu yang akan ditanyakan kan. Biasanya 1 hingga 2 kali sehari. Namun jika keadaan mual muntah yang hebat bisa maksimal 4 kali sehari. Selain itu juga harus istirahat yang cukup ya. Jangan kelelahan, jangan mikir yang macam-macam. Ibu hamil itu harus santai, bahagia ya. Apalagi kan ini cenderung terjadi di trimester awal. Trimester awal itu terjadi proses organogenesis, yaitu pembentukan organ janin. Kan sayang aja kan kalau misalnya jauh-jauh ya, bayi bisa cacat hanya karena masa organogenesisnya terganggu. Hati-hati juga minum obat ya, karena ada beberapa jenis obat-obat yang berbahaya untuk ibu hamil, bahkan dapat mengakibatkan cacat janin. Untuk itu, pada ibu hamil yang mengalami mual dan muntah, sebaiknya jangan terlalu khawatir, nikmati aja ya kalau belum mengganggu aktivitas dan belum mengganggu keseimbangan tubuh ya. Ini sorry, keadaannya semakin gelap, saya cuma pakai senter karena memang kebetulan dari tadi sih mati lampu. Tapi saya udah gak sabar nih mau berbagi info ini buat para ibu hamil. Dan karena keadaannya semakin gelap, sudah semakin maghrib, mungkin video ini saya sudahi dulu. Semoga info ini bermanfaat, bagikan ke semua orang supaya lebih bermanfaat, dan komen di bawah jika kamu ada pertanyaan atau konsultasi, silahkan, dan nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi kalau saya update video terbaru. Thank you for watching, see you on the next videos, bye bye.